Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 231 dipelintir dan ditekuk oleh Sadowan. Ketika penguasa neraka melihat pemuda itu mengangkat kepalanya, ia mengira kedua matanya akan bertemu dengan wajah yang cacat itu dan tidak pernah menyangka bahwa itu adalah wajah yang sangat cantik. Pemuda itu jelas mengenakan pakaian serba putih, tetapi seluruh tubuhnya entah bagaimana memancarkan aura yang memesona dan memikat, tidak seperti wanita jalang yang mempesona. Alis yang sedikit terangkat di atas tatapan mata yang setengah menyipit, dan kulit halus seperti salju yang diwarnai merah muda di kedua pipinya, dengan bibir yang sedikit bengkak, lembab, dan merah merona, semua ini memancarkan aura yang tak tertahankan dan memikat. Ini adalah pemuda dengan pesona yang tak ada habisnya dan dia sudah begitu memikat bahkan sebelum dia dewasa. Jika diberi beberapa tahun lagi, pesonanya pasti akan membuat semua pria dan wanita tidak dapat menahan pesonanya. Ketika menatap pemuda itu, matanya memancarkan kilatan kekaguman, tetapi hatinya dipenuhi kekecewaan yang amat dalam. Itu bukan dia. Tatapan mata Feng Jiu menatap lurus ke arah tatapan mata penguasa neraka yang penuh dengan penilaian karena dia tahu bahwa jika dia mundur atau menghindar sedikit saja saat ini, dia pasti akan menyadarinya. Oleh karena itu, dia dengan murah hati menatap mata penguasa neraka, dan membiarkannya mengukurnya sesuai keinginannya. Tak mengherankan, ia melihat kilatan cahaya di genangan air hitam pekat itu, kekecewaan sesaat yang terpatri di matanya. Dia melempar koin untuk diberikan kepada pemilik kios yang melangkah cepat dan berkata sambil tersenyum, simpan kembaliannya, dan aku akan membayar bagian tuan di sini juga. Setelah mengatakan itu, dia melemparkan pandangan tersenyum ke arah tuan neraka sebelum dia berbalik untuk melangkah pergi. Terima kasih tuan muda, terima kasih tuan muda. Pemilik kios mengucapkan terima kasih sambil mengambil koin dan memberikan sepiring kecil makanan kepada penguasa neraka untuk dimakan bersama minyak. Untuk penguasa, masih ada lagi jika itu tidak cukup. Makanlah sebanyak yang kau mau, kata pemilik kios sebelum ia pergi. Pada saat itu, mata dalam sang penguasa neraka itu setengah menyipit, tatapannya terpaku pada sosok berpakaian putih, dan tidak diketahui apa yang sedang terlintas dalam pikirannya. Melihat sosok berpakaian putih itu perlahan menjauh di kejauhan, matanya tiba-tiba memancarkan kilatan tajam saat dia berdiri dengan cepat. Sialan! Wanita ini berani sekali menipunya. Melihat tuannya berdiri dan mengejar, Grey Wolf tertegun sejenak sebelum bertanya, "Tuan dia? Apa yang sedang dia lakukan? Mengapa dia mengejar pemuda itu? Cepatlah dan kejar. Kenapa kau bertanya begitu banyak?" Sadowan berteriak pelan sambil bergegas mengejar. Sementara itu, setelah Feng Jiu membaur dengan kerumunan, dia mempercepat langkahnya dan dalam sekejap, dia menghilang dari pandangan penguasa neraka. Penguasa neraka pun mengejarnya, namun mendapati bahwa sosok itu sudah tidak ada dan ia pun segera maju mencari. Grey Wolf dan Sadowan tengah mengejar dari belakang saat mereka melihat tuan mereka ternyata sedang mengejar pemuda yang tidak dikenalnya itu dan meninggalkan mereka tanpa peduli. Hal ini menyebabkan Grey Wolf menggerutu sambil terus mengejar tuan tersebut. Mengapa pilihan tuan tiba-tiba menjadi aneh? Meskipun pemuda itu tampak agak mempesona, tetapi bagaimanapun juga dia tetaplah seorang pria. Mungkinkah tuan telah dipelintir menjadi bengkok oleh bocah dokter hantu itu? Apakah dia tidak dapat menahan diri lagi dan ingin menculik setiap anak laki-laki cantik yang dilihatnya sekarang? Mendengar itu, Sadowan melotot ke arahnya dan berkata, "Lebih baik kau hentikan omong kosongmu. Kau akan kena hukuman jika tuan mendengarnya. Saya hanya menyatakan kebenaran, tuanku." Wajah Grey Wolf berubah pucat, saat dia menatap malu ke arah tuan yang tiba-tiba muncul, dan pada saat itu, senyum di wajahnya terlihat agak kaku. Penguasa neraka meliriknya dan suaranya yang dalam terdengar dingin saat dia bertanya, dipelintir hingga menjadi bengkok. Aku mohon ampun kepada Tuhanku." Serigala abu-abu segera berlutut, keringat dingin mengalir darinya saat dia tergagap, bertindak. "Sebenarnya bawahanmu mengatakan bahwa bawahanmu telah dipelintir. Dipelintir hingga menjadi bengkok oleh bayangan satu." Mendengar kata-kata itu, Sadowan tersentak kaget. Matanya melotot tajam dan dia menendang, "Omong kosong apa yang kau ucapkan?" Begitu suaranya jatuh, dia segera menegakkan wajahnya dan berkata kepada penguasa neraka, "Tuanku, jangan dengarkan omong kosongnya. Bawahanmu benar-benar normal. Sungguh. Bawahanmu hanya menyukai wanita.